Pemirsa, banyak orang mengira orang Muslim yang berwisata ke daerah yang masyarakatnya mayoritas non-Muslim akan mendapatkan kesulitan, terutama soal mencari masjid strategis untuk sholat berjamaah. Tapi bila Anda datang ke Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, penilaian itu rasanya keliru. Pasalnya sudah ada beberapa masjid di sana, meski tak sebanyak di daerah lain. Salah satunya Masjid Raya Al-Hasanah. Masjid ini menjadi spesial mungkin karena berada di pulau di tengah Danau Toba yang dihuni suku Batak yang sebagian besar menganut agama Kristen. Masjid sederhana yang berada di Jalan Danau Toba, Kecamatan Pangururan, ibu kota Kabupaten Samosir ini juga menjadi spesial karena kerap didatangi bukan hanya orang Muslim yang ada di Pangururan dan sekitarnya, melainkan wisatawan Muslim yang tengah berkeliling objek wisata di Pulau Samosir. Salah seorang pengurus masjid, Sultan Hutagalung, menerangkan Masjid Raya Al-Hasanah dibangun oleh TNI, semula merupakan musola yang idenya pendiriannya berasal dari tentara. Saat masa pemberontakan, seorang anggota TNI Kodam Siliwangi, Jawa Barat yang bertugas di Pangururan hendak sholat, namun tidak ada musola apalagi masjid. Tentara tersebut pun mengusulkan untuk mendirikan musola di kota Pangururan. Akhirnya idenya itu terrealisasikan sekitar tahun 1975. Kemudian sesuai dengan hasil rapat dengan masyarakat pada tahun 2019, Masjid Raya Al-Hasanah Pangururan ini dibangun kembali dengan biaya awal hanya 70 juta rupiah saja. Yang menjadi kelebihan masjid ini, di dekatnya masih berdiri bangunan tua, sisa-sisa peninggalan kolonial Belanda, diantaranya pesenggerahan atau rumah dinas bupati. Bukan cuma itu, masjid juga berdampingan dengan gereja HKBP Pangururan Kota. Kondisi yang membuahkan kesejukan ini menjadi lambang bahwa kerukunan beragama di Pangururan cukup tinggi, mengingat mayoritas penduduknya beragama Kristen dan menjadi salah satu kota yang menjadi pusat kebudayaan Batak Toba. Kelebihan lain Masjid Al-Hasanah, lokasinya berada di bibir Danau Toba, hanya dipisahkan dengan jalan raya. Di sepanjang jalan itu tumbuh pepohonan besar yang rindang. Setiap hari banyak warga yang termasuk wisatawan menikmati pemandangan Danau Toba dengan deretan bukit barisannya dan di sebuah shelter batu berwarna biru. Usai sholat di Masjid Mungil ini, jamaah di masjid ini setiap harinya jumlahnya sekitar 100 orang. Pada hari biasa ataupun pas Jumatan, jumlah perbedaannya tidak terlalu mencolok. Namun ketika sholat tarawih pada bulan Ramadan dan sholat Idul Fitri dan Idul Adha, jumlahnya membengkak mengingat kaum perempuan baik anak gadis maupun ibu-ibu ikut hadir. Tokoh masyarakat Pangururan yaitu Nebahu, kita juga nggak tahu namanya sampai sekarang ini, mempertahankan masjid ini dengan keagamaannya. Setelah itu di tahun-tahun berikutnya adalah umat Islam pendatang seperti Pak Umar, Pak Sukmakoto. Mereka di sini mencari nafkah melalui berkuliner dan berjualan tilam era mereka. Seketika di era mereka itu ada Profesor Aslim Siotang. Itulah sebagai penduduk asli Samosir yang duduknya di Medan, aslinya kelahiran Arian Boho. Itulah yang memperjuangkan untuk pembangunan masjid, pembangunan musola ini.